Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ramanda, NIM 2005125153, kelas 1B dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syafita MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuk permukaannya datar. Pada cermin datar, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. 1. Bayangan maya. 2. Bayangan sama tegak dengan bendanya. 3. Bayangan sama besar dengan bendanya. 4. Bayangan sama tinggi dengan bendanya. 5. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Namun, sebelum melakukan percobaan, pada hukum Snellius, adanya pemantulan cahaya. Berikut ini. 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 3. Sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Di video kali ini, saya akan melakukan percobaan melukis bayangan pada cermin datar. Saya akan membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Langkah pertama, kita buat garis melintang di kertas HVS. Kita beri nama garis M dan N. Lalu kita buat garis tegak lurus antara garis M dan N yang disebut garis normal. Diberi nama titik P. Setelah itu, buat garis AB terhadap garis normal yang akan membentuk sudut datang. Lalu, tancapkan jarum pentul di titik A dan B. Kita beri nama A dan titik B. Setelah itu, letakkan cermin datar berhimpitan garis M dan N. Di cermin datar terdapat bayangan A aksen dan B aksen. Lalu kita buat garis A aksen dan B aksennya. Tancapkan jarum pentul. Kemudian, beri nama A aksen dan B aksennya. Kemudian, garis A aksen dan B aksennya yang akan membentuk sudut pantul. Setelah itu, ukur sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur. Yang pertama, ukur sudut datangnya.
Setelah diukur, hasil yang didapatkan sudut datangnya adalah 40 derajat. Yang kedua, ukur sudut pantulnya. Setelah diukur, hasil yang didapatkan sudut pantulnya adalah 40 derajat. Kesimpulannya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Garis AB yang membentuk sudut datang sama dengan 40 derajat. Garis A aksen dan B aksen yang membentuk sudut pantul adalah 40 derajat. Kita lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali dengan sudut yang berbeda-beda. Baiklah, percobaan yang kedua untuk membuktikan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Langkah pertama, kita buat garis melintang di kertas HVS. Kita beri nama garis M dan N. Lalu kita buat garis tegak lurus antara garis M dan N yang disebut garis normal. Diberi nama titik P. Setelah itu, letakkan cermin datar berhimpitan dengan garis M dan N. Lalu, tancapkan jarum pentul di garis di depan cermin datar. Diberi nama titik O yang membentuk garis O, A, dan B. Lalu diberi nama titik A dan titik B. Kemudian, lakukan yang sama untuk titik A aksen dan B aksen dengan menancapkan jarum pentul. Lalu diberi nama A aksen dan B aksen. Selanjutnya, garis sinyal pantul AB dan A aksen B aksen dengan memperpanjang keduanya. Lalu diberi nama titik Q. Kemudian ukur jarak titik P dan O. Garis P ke O adalah 2 cm. Lalu ukur jarak titik P dan Q. Jarak P dan Q adalah 2 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jarak benda sama dengan
jarak bayangan, di mana jarak P ke O adalah 2 cm dan jarak P ke Q 2 cm. Lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali percobaan. Data hasil percobaan. Tabel pertama menentukan besar sudut datang dan sudut pantul. Percobaan 1, nilai sudut datangnya adalah 40 derajat dan sudut pantulnya sama 40 derajat. Percobaan kedua, nilai sudut datangnya 32 derajat dan nilai sudut pantulnya sama 32 derajat. Percobaan ketiga, nilai sudut datangnya 38 derajat dan nilai sudut pantulnya 40 derajat. Adanya selisih nilai, maka itu karena kurang ketelitian pada saat melihat bayangan benda. Percobaan keempat, nilai sudut datangnya 43 derajat dan nilai sudut pantulnya sama 43 derajat. Tabel kedua, menentukan jarak benda dan jarak bayangan. Percobaan pertama, hasil jarak bendanya adalah 2 cm dan hasil jarak bayangannya sama 2 cm. Percobaan kedua, hasil jarak bendanya adalah 2,8 cm dan hasil jarak bayangan sama yaitu 2,8 cm. Percobaan ketiga, hasil jarak bendanya adalah 3,2 cm dan hasil jarak bayangannya sama 3,2 cm. Percobaan keempat, hasil jarak benda 3,9 cm dan hasil jarak bayangannya sama 3,9 cm. Pada percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa hukum Snellius pada pemantulan cahaya di mana menghasilkan sinar datang sama dengan sinar pantul. Lalu, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Itulah tadi percobaan tentang melukis bayangan pada cermin datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.